Ada yang posting di sosmed lagi ngaji, kita riak nih, ini menjudge isi hati orang. Gimana kita tahu dia riak? Bisa aja sebaliknya, dia lagi syiar. Dia berharap dengan dia posting ngajinya bagus, orang lain jadi semangat untuk belajar membaca Al-Quran, dan dia pengen dapat pahala dari man sanna sunnatan hasanah. Siapa yang mencontohkan satu contoh yang baik? Kita yang menghakimi isi hatinya dengan kata-kata riak, malah nambah-nambah dosa, atau mentransfer pahala kita buat dia, kan rugi nih. Nah kalau ke Allah, Allah maha tahu. Wa asirru qawlakum aw jahru bih innahu alimun bidzatis sudur. Allah tahu banget lah isi hati kalian. Andalkan Allah, berserahlah kepada Allah dalam urusan kita, sepele apapun. Bukankah Nabi mengatakan, mintalah kepada Allah walaupun cuma garam, minta aja. Nabi mengatakan, pilihlah perempuan karena 4 hal. Yang paling depan apa? Fisik kan? Walaupun yang paling utama apa? Agama, iman. Tapi Nabi nggak meletakkan agama di depan, padahal agama paling utama. Kenapa? Nabi itu kalau ngomong yang realistis. Walaupun punya idealisme. Ini lihat gaya bahasa Nabi ini. Kalau kita kan agama. Kata Nabi, bukan. Fisik dulu, harta, keturunan, baru agama. Tapi kalau disuruh pilih, agama dulu. Tapi Nabi nyebutnya apa? Fisik dulu kan? Kan kita nggak tahu seseorang itu soleh atau enggak. Pas kita baru ketemu, baru lihat akunnya, ketahuan soleh atau enggak. Nggak ketahuan. Pasti yang pertama kita lihat, hasil editan di... Karena kalau Allah mau ngasih kejutan, Allah biasanya suka ngasih ujian dulu. Kenapa dikasih ujian? Supaya Allah ngelihat kita tuh pantas gak sih dapat kejutan dari Allah. Ini penting nih ya. Kalau Allah pengen ngasih kita surprise, Allah biasanya nguji dikit. Kenapa diuji? Karena Allah pengen lihat kita tuh pantas gak sih dapat surprise yang luar biasa dari Allah. Kalau kita bersabar, Allah kasih tuh kejutan yang luar biasa. Kalau keren, mungkin juga banyak cowok-cowok keren. Bahkan di zaman Nabi itu ada cowok keren yang dideportasi gara-gara terlalu keren. Zaman sahabat, zaman Umar. Dia dideportasi, paspornya dicabut gara-gara salah saya apa? Salah kamu, terlalu keren. Terlalu keren salah gitu di zaman itu. Saking terlalu kerennya dia, bikin banyak cewek itu gak bisa tidur loh. Semuanya nyebut nama dia. Seandainya saya jadi istrinya, seandainya saya jadi kekasihnya, sampai dan rambutnya itu ikal sepundak, dipanggil sama Umar, bawa dia ke sini, saya pengen tahu anaknya kayak gimana. Pas datang, oh ini anaknya, keren. Gitu. Terus Umar bilang, kalau gitu supaya kamu nggak keren lagi, dibikin nggak terlalu keren, potong rambut kamu, panggil barber shop gitu, potongin rambutnya. Pas sudah dipotong, akhirnya dia pakai sorban karena rambutnya udah pendek kan. Dia pakai sorban, datang lagi ke Umar. Pas dia datang ke Umar pakai sorban, kata Umar, ini lebih keren daripada yang tadi. Susah bikin dia gak keren. Mungkin dulu kalau udah ada kupluk, dia udah pakai kupluk gitu. Mungkin lebih keren kali ya kalau pakai kupluk ya. Saya lah ya. Akhirnya dideportasi gara-gara terlalu keren. Allah kayak ngasih tahu ke kita, hambaku, kamu jangan patah semangat. Aku gak pernah ninggalin kamu. Hambaku, kamu jangan pundung. Aku gak pernah marah sama kamu. Hambaku, kamu jangan nyerah. Aku gak pernah ninggalin kamu. Hambaku, jangan putus asa. Aku gak pernah marah sama kamu. Jadi kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ini, kalau kita tafsirkan ke ayat-ayat yang lain itu banyak banget. Rabbighfirli warhamni wajburni. Kalimat wajburni itu doa sakit hati loh. Artinya apa? Ya Allah wajburni, artinya ya Allah sembuhkanlah sakit hati saya. Sehingga di dalam sholat kita tuh curhat banget sama Allah. Misalnya di dalam sholat kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam sholat kita bilang Rabbighfirli warhamni, kasihanilah saya ya Allah. Wajburni, sembuhkanlah penyakit saya ya Allah, sakit hati saya. Warfa'ni, angkatlah saya ya Allah, jangan sampai saya down. Kan lagi drop tuh, lagi jatuh. Warfa'ni, angkat saya ya Allah, bangkitkan saya ya Allah, bangunkan saya ya Allah. Warfa'ni, warzuqni, beri saya ganti yang lebih baik ya Allah.
wahdini, beri saya petunjuk harus gimana ya Allah. Wa'afini, ya Allah, kuatkan saya ya Allah, maafkan saya ya Allah dan atas kesalahan saya. Jadi kita tuh kalau lagi sholat itu sebetulnya lagi kayak curhat gitu sama Allah. Sebagaimana kata Umar, wahai diriku, kalau kamu punya masalah jangan bilang ya Allah saya punya masalah besar, tapi bilang wahai masalah saya punya Allah yang maha besar. Serahkan kepada Allah. La tahzan, innallaha ma'ana. Ya Allah pengen nikah, ya Allah pengen rezeki, ya Allah pengen kerjaan, ya Allah pengen anak, ya Allah pengen apapun yang kebaikan-kebaikan, ya Allah, bukan yang lainnya. Pengen jadi orang yang selalu lega dadanya, yang selalu lapang hatinya. Pengen jadi orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, gak baperan, gak gampang patah, gak gampang drop, gak gampang putus asa. Maka yang pertama harus kita pupuk dan kita siram itu adalah akar keimanan di dalam hati kita. Siapapun yang pengen tangguh dalam menghadapi ujian hidup, siapapun yang pengen survive dalam setiap musibah, siapapun yang pengen melihat keajaiban-keajaiban terjadi dalam adegan-adegan hidupnya, maka dasar yang harus dia kuatkan itu adalah iman. Orang kalau punya iman, Allah kasih banyak kejutan dalam hidupnya. Orang kalau punya iman, Allah kasih banyak kebaikan dalam hidupnya. Makanya Nabi mengatakan untuk hidupnya orang beriman itu dengan kalimat ajaban, menakjubkan. Ajaban li amril mu'min, menakjubkan sekali hidup orang yang beriman. Kalau kita pengen tetap woles pas menghadapi kesulitan, pegang janji Allah. Makin kita kuat pegang janji Allah, diuji, kita makin pasrah sama Allah. Ya Allah, saya kan yakin sama Engkau memegang janjimu. Ketika diuji, saya berharapnya balasan dari Allah, pertolongan dari Allah. Ketika kita pegang janji Allah, ada sesuatu yang kita tunggu di dalam kesulitan hidup kita, sehingga buat kita selalu punya harapan. Tapi kalau kita nggak pegang janji Allah, kita nggak nunggu apa-apa kecuali mengeluhkan keadaan kita, dan itu bikin kita lemah. Kata Allah pada Maryam, kalau kamu dicela, diam aja, gak usah komen, gak usah balas, gak usah curhat-curhat di medsos, diam aja. Ini nasihat Allah pada Maryam nih, jangan curhat di medsos. Maryam, nanti kalau kamu di haters, ini kan banyak haters barisan kan, suka haters orang soleh gitu kan. Mereka nge-follow tuh bukan pengen dapat inspirasi, cuma haters doang. Ngintip dia lagi posting apa, diserang, posting apa, diserang gitu. Akhirnya kata Allah, kalau kamu diserang, komennya gak enakan, terus kalau kamu dihaterin sama mereka, udah diem, gak usah dibalas, gak usah diapa-apain, gak usah di-blok, gak usah dihapus tuh komen. Pengalaman. Terus diapain? Diam aja. Terus kalau diam gimana? Tenang, biar aku yang belain kamu. Jadi ketika seorang meminta bela dari makhluk, Allah gak akan ngebelain dia. Ketika kita diam dan minta bela kepada Allah, Allah akan belain. Pakai Allah, andalkan Allah, berserahlah kepada Allah dalam urusan kita, sepele apapun. Bukankah Nabi mengatakan, mintalah kepada Allah walaupun cuma garam? Minta aja sama Allah, yakin deh sama Allah. Kita aja bisa yakin sama makhluk, masa sama Allah enggak? Makhluk aja bisa sangat menjaga perasaan kita, masa Allah enggak? Makhluk aja nepatin janji banget, masa Allah enggak? Allah lebih daripada makhluk pastinya.